Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orang Tua Sadar, Anak Bahagia. Kali ini bersama saya dan Bang Dame, saya Himawan, Pardamen Harap. Pardamen Harhab ya. Kita akan bahas episode tentang anak itu bukan proyek, Iya, tapi cermin gitu, Bang. iya. Nah, kalau kita bicara soal proyek itu kan kayak membuat sesuatu gitu. Iya, Kita kayak harus menciptakan jadi. seperti ini loh, bayangan orang tua sebagai orang tua menciptakan sebuah proyek anak seperti sebuah bangunan yang kita punya desain gitu. Gimana menurut Bang Dame, itu kan kebiasaannya kita kan memang sebagai orang tua ya Iya. punya imajinasi tentang bagaimana dunia ini sebenarnya kan gitu awalnya. Gimana dunia ini dan kayaknya harusnya anak-anak tuh seperti ini nih supaya sukses, supaya hebat gitu-gitu. Gimana Bang? Ya, makasih Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih kita bisa belajar bareng lagi sama teman-teman dari penonton nanti di Rumah Cinta Saja. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa kita ini memang bentukan orang tua, apapun itu, cara berpikir orang tua, dan bentukan masyarakat. Sekarang masyarakat itu bukan cuma budaya di mana kita lahir. Seperti kalau di Indonesia kan ada budaya Batak, budaya Jawa, budaya Sunda, dan seterusnya. Tapi sekarang yang lebih luar biasa lagi adalah budaya sosmed, media sosial. Ini tidak bisa dibantah. Jadi kita hari ini ada kontribusi dari orang tua, cara berpikir orang tua sama budaya. Nah disinilah kita dalam konteks parenting kita harus sadar. Sering sekali orang tua itu mendidik anak itu proyek dia sendiri. Yeah. Karena itu anak seperti objek yang diapa-apain. Bukan subjek. Bukan satu entitas atau yang punya juga maunya sendiri. Okay. Jadi kita menyadari ada pengaruh sosial, pengaruh keluarga dengan cara berpikirnya, pengaruh ya sosmed sekarang ini, teknologi. Tapi kita penting untuk menyadari anak itu ada keilahian, saya suka nyebutnya. Ada cetak biru ilahi dalam dirinya. Dan cetak biru itu senantiasa merefleksikan cetak biru yang ada di diri kita. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Jadi anak bukan proyek, tetapi refleksi perjalanan orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti ini perspektifnya, maka proses pembelajarannya itu bukan lagi saya mengintimidasi kamu, saya ngatur-ngatur kamu, tapi kita bertumbuh bersama, saling bercermin gitu. Bisa dirasakan nggak? Bisa dilihat nggak bedanya? Jadi contohnya pengalaman saya misalnya. Saya menyadari ada faktor orang tua saya mendidik saya sehingga itu juga terbawa kepada anak. Masyarakat juga ada, tetapi saya karena sudah punya perspektif ini, menyadari betul di diri anak itu ada keilahian yang akan terkuak, tapi ada kulit luarnya itu kita saling bercermin. Jadi ada dua nih, ada tiga nih kalau boleh diurai. Ada cara berpikir masyarakat, itu bisa bicara proyek, anak itu kita yang nentuin. Kedua, anak itu cermin perjalanan kita. Yang ketiga, di diri anak itu ada keilahian gitu. Ini poin penting yang ingin kita bagi sebagai parents. Karena pada akhirnya nanti yang akan menyelamatkan anak itu adalah keilahian yang selalu mempersamai jiwa anak itu. Gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua kan kadang-kadang menilai anak-anak ini kan belum tahu Bang gitu. Ya. Saya arahin lah gitu. Misalnya Nah, itu cara berpikir proyek itu. Iya. Saya arahin dan tidak salah 100%. Terus. Misalnya kan kadang-kadang mengenalkan main piano gitu. Kalau di satu hari kan pasti capek, ngambek, berhenti. Dan kadang-kadang orang tua kan paksa ayo diterusin gitu supaya anggapannya dia dapat memori muscle-nya gitu-gitu ya. Supaya dapat feel-nya gitu-gitu. Cuman
Kalau anaknya pengen berhenti gimana gitu kan? Iya. Karena ada satu case juga saya tanya ke orang tua yang misalnya dia maksa anaknya dan dia ternyata anaknya mahir jadi hebat, dia bukan senang gitu. Oh, ini nih karena dulu dipaksa nangis-nangis, sekarang dia lebih gitu Bang. Nah, di situ agak bingung membedakan Iya. apakah membiarkan anak itu dengan apa ya, dia Dibebasin bebasin atau atau dipaksa didisiplinin ya. gitu, gimana Pak Nah bedanya? itu maksudnya anak itu bukan proyek tapi cerminan. Ya sederhananya Mas, kalau saya bangun pagi, saya ke toilet, saya ngeliat cermin Hmm. kan. Wih, rambut berantakan, muka kusut gitu. Saya tidak bisa otak-atik itu kan. Hmm. Saya hanya perlu sadar, oh itu adalah wajah saya. Jadi kalau anak itu cermin, itu kita bertumbuh bareng. Ada satu dialog yang saling tektokan gitu. Itu Hmm. pentingnya. Kalau proyek, oke lah anak itu nanti ya gue patuh sama bapak gue, sama ibu gue, sama keluarga gue. Tapi ada satu saat nanti kalau dia ketemu yang paling dia dengar lagi, sekarang ada Hmm. namanya sosmed atau Hmm. otoritas tertentu, itu bisa kecewa loh orang tuanya. Iya, iya. Jadi menyadari bahwa anak itu bukan proyek, tetapi cermin dari perjalanan kita. Saya sekarang menggunakan kata cermin perjalanan kita. Itu membuat ada satu dialog yang jujur, yang bertumbuh bersama gitu. Iya, iya, iya. Sampai satu ketika nanti anak itu sudah menemukan keilahiahannya, maka dia sudah independen gitu loh. Iya. Dipahami kan? Iya, iya. Jadi uh, ini kayak perjalanan Mas. Satu pertama lingkungan, keluarga, lingkungan sosial itu membentuk anak, membentuk karena belum matang kan. Terus kalau hanya itu tidak disadari dia adalah cerminan dari perjalanan orang tuanya, maka nanti anak itu ya tidak terbuka keilahiannya. Jadi ada Hmm. 3 faktor nih Hmm. Mas. Hmm. Satu, sosial membentuk dari luar, sebut saya dari luar. Hmm. Kedua, ada semacam kayak refleksi perjalanan. Nah yang ketiga adalah ada otentitas keilahian yang sudah ada di sana. Nah ini loh sebetulnya nanti peranan orang tua menemani anak, mengeluarkan, menemani anak agar itu keluar. Kalau di psikologi kan versi terbaiknya kamu. Iya. Kalau di sufi misalnya, Hmm. kamu jadi manifestasi cermin ilahi gitu. Iya, dia nama Nah Tuhan ini yang mana gitu paling ya. tidak di level pemikiran, di level perspektif, lensa kita jadi tertolong ini. Karena kalau proyek itu di ujungnya nggak enak. Iya, iya, iya. Betul itu Bang. Ini bukan tentang salah benar Benar, ya, benar. tapi perjalanan kita gitu. Benar. Jadi kalau yang saya rasakan sih yang paling penting bagi orang tua sih ketika ada resistensi itu kita step back dulu, ya kan? Oke. Biar kita coba melihat ada nggak, kan tadi kan seperti ini, apakah ini proyek ini kita periksa dulu nih. Iya, iya, iya. Apakah keinginan saya karena kita pengen dia terlihat secara sosial hebat, keren gitu-gitu ya, anak yang gimana sehingga mengangkat harkat kita sebagai orang tua, itu kan Iya. itu proyek ya berarti ya. Iya. Nah, Bahkan proyek sosial juga proyek ada sosial faktor betul. itu ya. Nah, kalau itu iya berarti kita stop dulu, kita bicara dari hati ke hati gitu kan nih Bang Hmm, ya, hmm, supaya kita dengar dari anak tuh gimana, apa yang menjadi keluhannya dia hmm. gitu. Dia mau break dulu ya Ya. gimana ya silahkan aja gitu ya, sambil terus digali possibilitiesnya nih. Hmm. Kan kadang-kadang dicoba ini coba ini coba ini, Hmm. mana yang paling muncul dari Ya. anak ini, yang paling apa ya, interestnya muncul, passionnya muncul gitu ya Bang ya, Iya. sehingga dia kelihatan nih, oh anak ini kayaknya lebih arts gitu ya, kayaknya Iya. lebih arts nih gitu, jadi dia mungkin kita lebih dorong ke lebih berkembangnya dia, Iya. sehingga kalau dia bahagia, itu Kita ikut. kita ikut Iya, bahagia, iya. bukan Refleksi dia kita ya. kita yang bahagia doang kan gitu Iya, ya, betul. gitu. Nah, saya tuh punya ini juga apa, concern juga ya, karena kadang-kadang anak itu berusaha patuh Bang, kita nggak ngerti loh dia Hmm. pengen gimana, dia ikutin aja, tapi belakangan Kita malah jadi bingung kan kalau iya, dia terlalu patuh. iya betul, nggak Iya kan? ada suara kan, karena Iya. dia nggak, ya dia ikut aja, dia anak patuh baik. Nah, Nah
ke belakangan kok nggak dikerjain, ya karena dia nggak minat gitu di situ sebenarnya. Itu dia. Makanya gini, kalau ini kita berdiskusi teman-teman. Kalau kita memakai cara pandang anak itu proyek, oke jadilah menurut tuntutan proyek sosial sama proyek kita. Apakah dia memberikan yang terbaik dari dirinya? Ya, itu kan bisa iya bisa tidak. Tapi kalau dari awal cara pandang kita, anak itu cerminan dari perjalanan kita, itu menjadi berbeda. Kan sekarang ini kan sudah mulai ada fenomena yang muncul, anak malah lebih pintar, anak lebih matang dari orang tuanya secara biologi. Secara biologi itu anaknya, tetapi anak itu kok banyak lebih tahu juga, lebih matang. Nah, cerminan itu dalam banyak hal maksudnya. Wah ini nakalnya gue banget tuh. Oh iya, Nah itu kadang-kadang misalnya, kelihatan ya. kayaknya ini kreatifnya gue banget tuh. Ini bijak-bijaknya kayaknya mirip-mirip yang gue Thinkernya udah. Nah kayak gitu, saya juga itu nih loh. ya, pemikir dia gitu. Ini menyelamatkan gitu. Jadi tidak ada blaming other satu sama lain. Terutama ini kan karena fokus kita dari standing position orang tua, itu kita bicara dari sudut pandang orang tua. Nah, karena beberapa kali saya ketemu anak-anak remaja atau mahasiswa, papa gue parah nih gitu. Jadi dia udah memberontak jadinya, mau anak itu memberontak. Kalau kita mindsetnya itu project, satu saat kita sedang mempersiapkan anak. Satu saat anak itu kita akan ketemu anak yang memberontak. Tapi kalau cerminan kita bertumbuh bareng. Kita juga orang tua yang tidak sempurna. Kita orang tua yang punya semangat memberi yang terbaik buat anak. Maka perlu dialog yang jujur. Perlu saling belajar. Ini yang saya sebut hubungannya soul to soul. Itu loh. Nah, tapi masyarakat kita kan belum sadar ke situ gitu. Jadi bukan menafikan yang cara berpikir yang lain ya. Kayak misalnya di Jawa kan, ya pokoknya ikut aja. Itu dalam banyak hal. Dalam sisi karir, dalam sisi sekolah, dari sisi pasangan, bahkan beli rumah. Waduh, itu repot itu. Gimana kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang, kalau kita mindsetnya cerminan, itu enak gitu. Jadi lebih kayak teman, sahabat bertumbuh. Betul bang. Tapi banyak orang tua kadang tidak punya mindset ini. Ya udah dia bawa aja dari orang tua. Akhirnya nanti kan mendidik dengan luka, mendidik dengan trauma-trauma orang tua kita gitu. Kira-kira di situ dapat enggak ya? Iya, seringkali kan memang begini jadinya. Orang tua itu kan tadi membawa luka. Kadang-kadang juga bawa sentimen pasangan ini kayak bapaknya banget, kayak ibunya banget gitu kan. Iya. Jadi dia sebel sama bapaknya, jadi sebel sama anaknya ya gitu misalnya ya kan. Karena dia, nah disitulah cermin itu ada supaya kita sendiri berusaha untuk bertumbuh gitu. Saling memoles mas. Saling memoles. Jadi kalau cerminan itu gini, dia begitu fluid gitu loh. Kalau cerminnya lagi buram, ya kita tampak buram di situ, ya kita bersihin, kita bareng-bareng. Jadi anak itu cerminan, bukan proyek. Kan kita temanya kan itu, anak bukan proyek kamu, tapi anak itu cerminan perjalanan. Kalau mau ditambah, cerminan perjalanan orang tuanya gitu. Kapan kita bisa melepas dia, katakan begitu. Kan karena kan kalau di Islam kan suka ada orang tua itu belajar dari Ibrahim melepas. Nah ini kan berkorban gitu kan. Itu simbolnya seperti anak itu kita nikahkan gitu. Bayangkan anak perempuan gitu kita, atau anak lagi. Aku kamu lewat. Nah ada satu fase begitu. Nah itu fase di mana kita sudah menghormati keilahian pada anak itu. Nah papa sudah memberikan, mama sudah memberikan yang terbaik. Semampu papa menemani kamu agar kamu menemukan jalan hidup. Kan itu keren. Ya. Jadi, nah saya bayangkan gini Mas Simon. Kalau misalnya orang tua yang tidak, katakanlah, ya nggak sekolah, banyak orang tua kan nggak ada sekolahnya kan, tahu-tahu nyemplung aja. Mereka itu hanya menjalani ya learning by doing. Bahkan dipaksa, diintimidasi, itulah yang banyak korban. Tapi kalau kita di parenting ini, parenting learning ini, wah anak itu wajah perjalanan. Ya. Sampai satu momen nanti, nah kita sudah sama-sama independen, saling menghormati.
itu cerminannya beda lagi tuh. Nah itu yang dari dulu sebetulnya kan saya penggiat homeschooling juga Mas Imawan. Core-nya apa? Core-nya pendidikan itu. Agar anak itu bisa mengeluarkan keilahiannya. Sisi ilahinya. Karena ada yang ilahi di situ. Nah, untuk bisa sampai ke situ, metodologi kita. Karena bukan proyekmu, tapi cerminan perjalanan. Jadi kita berjalan bareng. Coba rasanya gimana Mas kalau begitu modelnya. Dan ini kita tidak menuntut anak yang sempurna. Kita tidak menuntut kita jadi orang tua yang sempurna. Tapi orang tua yang selalu sadar mempersamai, memberikan yang terbaik untuk menemani anaknya. Kita tuh punya fase masing-masing ya. Iya. Jadi fasenya kita sebagai orang tua pun belum tentu beres. Iya. Apalagi anak-anak kan kadang gitu ya. Iya. Anak kan juga belajar dari fase ke fase dan kadang-kadang kita menuntut dia ada di fase tertentu nih. Iya. Gitu. Padahal dia sedang menjalani fasenya gitu kan. Itu yang membuat orang anak-anak itu kadang-kadang dipaksa sama dengan yang lain. Itu kan juga satu proyek ya. Jadi satu proyek parah itu. dan bukan menjadi cermin bagi kita gitu. Iya. Misal ini Mas, kalau kita bicara waktu lah misalnya. Anak itu lahir. Ya. Ya pasti susah tidur, kita begadang terus kan, kira-kira kan gitu, begadang terus. Nah pada saat kita, anak itu tercermin tuh, jiwa kita tuh. Perjalanan kita, anak itu mulai SD, kids, remaja, SMA, kuliah, sampai nanti dia menikah, terus sampai dia punya independensi juga. Itu potret perjalanan kita. Gitu. Saya suka nih, anak bukan proyek, tapi cerminan kita tambah cerminan perjalanan kita. Gitu. Ya. Coba Mas, kalau kita coba bedanya gimana kira-kira kalau anak itu proyek atau cermin kalau dalam pengalaman Mas Imawan? Atau kita orang tua. Dalam misalnya gini, kalau kita ya sebagai orang dewasa tuh ada fase di mana kalau orang bilang kan kayak midlife crisis gitu. Tapi sebenarnya itu istilah itu kan bukan itu maksudnya, tapi ada krisis di masa orang dewasa itu, apakah itu dari soal kerjaan, relations itu ya. Jadi muncul permasalahan di orang dewasa ya kan. Di masa itu kita punya anak. Nah, saya sih ngerasain tuh bahwa misalnya tuntutan kerjaan begitu stres, pengen istirahat, anak-anak datang, wah, udah deh. Capek kan Bang, jadi kan kadang-kadang gitu ya. Ada masa saya keinget ketika saya ada di fase ya agak stres lah. Dan anak-anak tuh kayaknya jadi mendapatkan versi saya yang seperti itu gitu. Dan berubah, saya kan berubah. Nah, saya tuh agak gimana ya, apakah dia ada sesuatu yang kebawa gitu dari perjalanannya dia saat berhadapan dengan saya yang dulu misalnya. Kalau sekarang mungkin sudah jauh berbeda gitu ya. Kira-kira kan apa ya yang jadi akibatnya? Bisa nggak aku ngerevisi itu? Kan nggak bisa Bang. Oh, sebetulnya bisa Mas. Jadi kan merevisi itu indahnya cermin. Sama seperti kalau saya sudah sadar nih, aduh kayaknya gue keliru nih 10 tahun yang lalu. Kan memorinya masih ada. Kalau saya belum menyadari cara saya menemani anak 10 tahun yang lalu, nggak menyadari kesalahannya, maka dia kebawakan. Sampai sekarang pun itu menjadi personality saya sebagai orang tua menemani anak. Tapi begitu saya sadar, itu seperti saya introspeksi, saya bersihkan muka, berubah juga tuh. Ini Mas Iman, kenapa ini penting banget? Bahkan orang yang sudah umur 70 pun, dia merasa masih frustrasi menemani anaknya. Iya, masih bondingnya nggak dapat ya gitu ya. Karena diri dia yang dulu yang menemani anak itu intimidatif atau bahasa proyek itu masih jadi personality si anak, merasa terintimidasi sampai sekarang masih bekerja. Jadi cerminan dia sebagai orang tua yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih aktif sekarang.
Di diri anaknya juga. Di diri anaknya dan di diri dia. Nah, kalau anak itu, oh anak ini kok begini ya? Oh, ini refleksi gue yang mana ini ya? Iya, iya, iya. Kan itu jadi langsung kita 50% solusi ada gitu. Jadi kita tidak menuntut kita jadi orang tua yang sempurna. Kita tidak menuntut anak itu harus sempurna. Kita berjalan bersama, saling bercermin. Iya. Ya mungkin kita nggak ngomong begitu, tapi si orang ini kan dari standing position orang tua nih. Jadi saya sekarang jadi memakai ini juga Mas. Termasuk sebetulnya bukan cuma anak biologi kita, termasuk murid lah katakan orang yang datang ke kita. Wah ini kayaknya tingkahnya ini bagian dari tingkah gue nih. Tapi karena dia sudah punya independensi intelektual atau independensi soul, kita hanya memberi saran. Tapi sadar, weh, gue yang dulu kayaknya aktif banget di dia gitu. Jadi gitu. Betul, betul. Nah, ketika kalau kita sebagai orang tua punya perjalanan dan makin melihat cermin makin jernih gitu ya. Jadi kita bisa melihat perjalanan kita sendiri tuh dari yang dulu masih stres, sekarang lebih membaik dan lebih damai. Kita pun sebenarnya bisa membawa anak-anak itu dengan situasinya dia kan, karena mereka masih belum memahami stresnya dia, tekanannya dia di sekolah dengan teman-teman. Nah, disitulah peran kita untuk menemani karena kita sudah mengalami itu semua. Iya. Gitu, dan kita sudah damai dengan segala permasalahan. Kita lebih mudah menemani dan bisa. Aku ngerti situasi kamu. Iya, betul. Aku paham itu dan kita tidak memaksa dia harus segera selesai. Nah, ini titik yang saya paling menarik Bang. Karena begitu kita paham by experience dan kita bilang ke dia, anak-anak tuh mulai cerita dengan sukarela. Dan kita dengan sukarela dan percakapan tuh benar-benar jujur dan nyaman. Iya. Anaknya tuh kelihatan senang bicara dengan kita, menatap dengan penuh perhatian gitu. Iya. Terus juga mengikuti saran-saran itu dengan diterima dengan baik gitu kan ya. Karena kita ngelihat kita jujur. Iya. Ke anak-anak itu juga merasakan kejujuran kita. Iya. Nah, disitulah kita saling bercerminnya tuh benar-benar nyaman itu. Betul. Kita tumbuh, dia tumbuh juga gitu. Nah, itu kan sebetulnya manifestasi dari love dalam hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Dan ya tidak ada kata, wah saya sudah oke nih di sini. Enggak, kalau tiba-tiba kita sebel lagi ada, kok dia gitu ya. Nah cek lagi, ini cerminan gue yang keluar, sisi gue yang mana nih gitu. Dipoles lagi, seumur hidup nih. Gitu Mas Imawan. Sip. Sudah dapat ya? Iya. Nah, kita terus belajar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita bisa ambil manfaatnya dari obrolan ini. Terima kasih untuk mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.